tabrakan antara sepeda motor dan sepeda motor. Jadi kalau kronologi singkatnya, menurut saksi yang kita identifikasi di lapangan dan fakta di lapangan bahwa saudara Marvin ini saat itu dalam kondisi mabuk berat. Jujur bahwa sampai hari ini betah berdiri di sini Bapak, bertanya saja untuk minta keadilan. Kita pasti akan melakukan laporan polisi terhadap saudara Marvin Kadiaman dan orang-orang yang diduga terlibat dalam, kami istilahkan ini sebenarnya masuk kategori kriminalisasi hukum. Sehingga kita akan lihat baik penyidiknya ataupun orang-orang yang terlibat dalam itu pasti kita akan lakukan upaya hukum terhadap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Olemasi Kabupaten Kupang pada hari Senin 2 September 2024 menggelar sidang kasus laka lantas tabrakan sepeda motor. Peristiwa laka lantas tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 bertempat di OTT, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Seperti disaksikan media ini, sidang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa berlangsung kurang lebih 1 jam. Dihadiri Regina Tunggal sebagai terdakwa bersama kuasa hukum Amos Lahu Esa dan puluhan pengunjung terpantau berjalan lancar. Terkait penetapan Regina Tunggal sebagai terdakwa, menurut Amos Lahu sangat aneh dan diduga direkayasa. Salah satu contoh, Marvin Kadiaman bagian dari penyebab tabrakan tidak diproses. Oleh karena itu, demi keadilan bagi terdakwa, sebagai kuasa hukum dirinya akan buat laporan balik. Selamat siang Pak Amos. Selamat siang. Pak Amos, ini terkait dengan perkara pidana di pengadilan negeri Olemasi seperti apa Pak Amos? Ya baik, jadi pertama hari ini kita memasuki agenda sidang yang ketiga dalam perkara laka lantas yang TKP-nya berada di OTT. Kejadian sekitar bulan Januari. Jadi perkaranya memang kami anggap ini suatu perkara yang sangat unik dan mungkin baru perdana terjadi ya. Kenapa? Karena kasus laka lantas ini yang sejatinya merupakan bukan laka lantas tunggal, tapi terjadi tabrakan antara satu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama teman perempuan ya. Terdakwa ini seorang perempuan bersama temannya, juga seorang perempuan bernama Maria Lobang yang dibonceng ini. Terdakwa yang mengendarai tabrakan dengan salah satu pengendara motor bernama Marvin Kadiaman. Jadi ini bukan laka tunggal, tapi yang uniknya yang tadi saya bilang unik ialah karena kemudian 2 orang dalam satu kendaraan, yakni terdakwa hari ini Regina Tunggal dan teman yang dulu dibonceng bernama Maria Lobang, kemudian salah satu dalam satu kendaraan sama tapi memiliki status hukum yang berbeda, yakni Regina Tunggal yang mengendarai motor ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini menjadi terdakwa, sementara teman yang dia bonceng dijadikan sebagai korban. Lantas pengendara yang bertabrakan dengan motornya Regina dan temannya Maria ini status hukumnya menjadi tidak jelas. Sehingga ini yang kami anggap suatu kasus yang sangat unik dan menarik, sehingga kami dari tim kantor advokat Amos Lahu SMH dan rekan memberi pendampingan hukum secara maksimal bagi saudara kami, adik kami Regina Tunggal. Ini kan dari keterangan Pak Amos tadi bahwa keduanya berboncengan. Betul. Artinya bahwa keduanya saling mengenal atau ojek. Jadi 2 orang ini teman. Jadi mereka ini teman kerja di salah satu pabrik roti di Kota Kupang. Lalu kejadian itu terjadi ketika mereka sementara dalam suasana liburan bersama ke Lelogama. Pulangnya malam itu mereka pulang, lalu motor ini memang milik Maria Lobang, teman terdakwa ini. Kemudian ketika mereka tiba di Takari, oleh temannya terdakwa ini meminta supaya terdakwa Regina Tunggal ini membantu mengendarai motor ini. Lalu ketika dikendarai datang tiba di dekat rumah Regina di OTT, terjadilah tabrakan antara sepeda motor dan sepeda motor. Jadi kalau kronologi singkatnya, menurut saksi yang kita identifikasi di lapangan dan fakta di lapangan bahwa awal mula terjadi kecelakaan itu ialah si pengendara motor sebelah yang Marvin Kadiaman awalnya keluar dari rumah keluarganya, dia mengambil lajur kiri dari arah para terdakwa, para korban ini, Ibu Regina dan Ibu Maria Lobang.
awalnya. Lalu hampir sempat tabrakan dengan salah satu motor yang mendahulunya karena saudara Marvin ini saat itu dalam kondisi mabuk berat. Tabrakan itu terjadi ketika kendaraannya Marvin ini mengarah kepada kendaraan milik Regina dan temannya Maria. Untuk menghindari itu kemudian mereka coba membelok ke sini ke kanan dan ternyata Marvin juga membelok. Terjadi kecelakaan. Pak Amos, ini setelah peristiwa tabrakan ya, korban tentunya 2 buah motor ini saling bertabrakan. Selanjutnya penanganan seperti apa? Apakah dibawa ke rumah sakit atau proses seperti apa? Iya, betul Pak Jack. Jadi setelah terjadi kecelakaan itu kemudian oleh masyarakat di sana termasuk keluarga dari 3 orang yang mengalami kecelakaan ini dibawa ke rumah sakit Escalere. Tiba di sana diagnosa medisnya mengatakan bahwa saat itu saudara Maria Lobang ini mengalami patah tulang bagian kaki. Lalu terdakwa saat ini mengalami luka-luka dan sudah patah gigi. Sehingga khusus terhadap saudara Maria Lobang yang kondisinya lebih sedikit serius tadi, diagnosanya ialah mengatakan dia harus dirujuk ke rumah sakit yang di atas untuk mendapatkan penanganan lebih serius, yakni pemasangan pen terhadap kaki yang juga patah tadi. Ketika mau dirujuk, datanglah keluarga dari Marvin Kadiaman meminta untuk mereka secara langsung menyatakan bahwa mereka siap bertanggung jawab atas kondisi kecelakaan saat itu. Jadi mereka meminta kepada melalui perantaraan orang tua di Kosovo, mereka meminta supaya tidak usah dirujuk ke rumah sakit Siloam, tapi dikeluarkan saja dari rumah sakit Escalere, lalu mereka siap untuk melakukan penanganan melalui pengobatan tradisional supaya memperbaiki tulang kaki yang patah atau retak tadi. Itu janji mereka di awal. Akhirnya keluarga korban Maria Lobang ini menyetujui karena juga mengingat ada hubungan baik di antara mereka dalam artian sudah ada pengakuan untuk bertanggung jawab. Ternyata dalam perjalanannya itu tidak ditepati. Hanya kurang lebih sekali saja mereka membantu mengantar korban ke tempat pengobatan tradisional. Lalu selanjutnya tidak lagi muncul. Lalu setelah dicek-cek ternyata beredar informasi bahwa saudara Marvin Kadiaman ini sudah tidak mau lagi bertanggung jawab karena merasa dilindungi dalam tanda kutip. Jadi menurut informasi yang beredar, yang itu kami masih harus telusuri juga, tapi bahwa ada dugaan saudara Marvin Kadiaman ini dilindungi dalam tanda kutip oleh oknum-oknum tertentu yang dianggap punya kepentingan atau punya kuasa di dalam institusi Polri. Sehingga kemudian itu yang mungkin membuat dia merasa berani. Lalu ternyata akhirnya proses penyidikan itu berakhir seperti hari ini. 2 orang dalam satu kendaraan, 1 tersangka, 1 korban. Padahal bukan laka tunggal, tabrakan. Lalu yang motor yang menabrak itu tidak jelas statusnya. Dan hari ini kita ada dalam proses ini dan kita berharap kasus ini bisa terang benderang dan ada keadilan bagi terdakwa khusus. Oke, kalau mereka berdua ini berteman, apakah tidak ada upaya pendekatan? Saya tahu informasi yang disampaikan oleh keluarga terdakwa kepada saya bahwa sudah ada beberapa kali pendekatan. Pendekatan itu selalu tidak berujung baik. Pertama karena banyak faktor di dalam. Selain juga karena terakhir itu kemarin sempat mau dimediasi oleh penyidik, sudah ada kesepakatan yang diminta diarahkan oleh penyidik supaya ada kedua pihak ini, baik pihak Regina maupun yang pihak Marvin Kadiaman ini bertemu dalam suatu pertemuan untuk menyiapkan atau dalam tanda kutip mempersiapkan sedikit ganti rugi untuk bertemu dengan Maria Lobang supaya menyelesaikan kasus secara damai. Ketika semua kesepakatan sudah diambil, ternyata hari H itu justru dari pihak Marvin Kadiaman yang menarik diri untuk tidak memiliki kesepakatan yang ada, sehingga akhirnya kasusnya menjadi tidak bisa diurus secara kekeluargaan. Pak Amos, ini menarik ini terkait dengan Marvin Kadiaman nih. Sepertinya dia diistimewakan dalam kasus ini tanda kutip. Sebagai kuasa hukum terhadap keadilan bagi kalian, apa yang diharapkan? Ya, tentu yang pertama kita sangat menyesalkan kejadian ini terjadi, tapi bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, ini perkaranya sudah sampai di ranah persidangan. Sehingga itu kita sebagai penasihat hukum akan memaksimalkan alat bukti yang ada untuk supaya bisa membuat perkara ini menjadi terang benderang. Yang kedua, tentu kita juga sementara mempelajari dan sudah mengarah kepada hampir 100% kita pasti akan lakukan upaya hukum balik ya. Jadi
Jadi kita pasti akan melakukan laporan polisi terhadap saudara Martin Kadiaman dan orang-orang yang diduga terlibat dalam, kami istilahkan ini sebenarnya masuk kategori kriminalisasi hukum. Sehingga kita akan lihat baik penyidiknya ataupun orang-orang yang terlibat dalam itu, pasti kita akan lakukan upaya hukum terhadap mereka untuk mendapatkan keadilan. Ada komentar? Minta komentarnya, Bu. Harapan dari pihak keluarga terkait dengan kasus ini. seperti apa? Baik, mungkin penyampaian yang ada dari kuasa hukumnya Regina, jujur bahwa sampai hari ini beta berdiri di sini Bapak, betanya saja untuk minta keadilan. Keadilan. Beta ini orang miskin Bapak, tapi beta akan berusaha keras demi beta buat. Semampu yang beta buat dan semampu yang beta lakukan. Justru karena itu, dengan keberadaan Bapak doa ada hari ini, beta hanya minta salah satu dari kuasa hukumnya Regina, keadilan itu yang beta minta. Yang salah dia harus salah, dan yang benar dia harus benar. Beta atas nama Pau Tungga, saudara laki-laki dari Regina Tungga. Beta orang Borok Bapak, tapi sesuai dengan kuasa hukum Pak Amos punya cerita, kita percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalan. Dan itu terakhir kita berharap proses kasusnya bisa berjalan terang-benerang dan kita berharap bisa ada keadilan untuk terdakwa di tempat ini, mengingat ya tadi disampaikan Pak wartawan juga bisa lihat sendiri bagaimana kalau hari ini ada banyak orang yang ikut mendukung Regina bukan karena ada apa-apanya. Regina ini kalau mau dibilang seperti tadi Bapak Obed bilang, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi kita berharap supaya jangan sampai keluarga yang dianggap biasa-biasa itu kemudian dengan mudahnya bisa dikriminalisasi, diinjak-injak oleh orang-orang yang di dalam tanda kutip berkuasa. Sehingga ini semua orang yang hadir ini orang semua datang dari latar belakang yang biasa-biasa karena mereka merasa senasib ditolong dengan Ibu Regina. Mereka datang memberi dukungan, doa, teman-teman keluarga semua dari Regina. Kita berharap ini bisa menjadi perhatian bersama.